Sobat belajar kelas 5, kali ini kita akan mempelajari tema 5, dengan judul ekosistem. Materi yang akan kita bahas kali ini subtema 3 keseimbangan ekosistem. Berikut ini akan disampaikan rangkuman materi beberapa muatan pelajaran, yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SBDP. Semoga rangkuman materi dapat membantu dalam memahami materi yang akan disampaikan Bapak Ibu Guru. Budaya atau kebudayaan secara etimologis adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh kekuatan budi manusia. Kebudayaan diungkapkan sebagai cita, rasa, dan karsa. Sosial budaya adalah faktor dinamika masyarakat yang terbentuk dari pola tingkah laku lahir batin yang memungkinkan hubungan sosial di antara anggota-anggotanya. Untuk mempersatukan sebuah wilayah dengan budaya yang berbeda-beda, Indonesia menggunakan sebuah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berikut beberapa cara menghargai keragaman, antara lain. 1. Senang belajar budaya daerah lain. 2. Gemar melihat pertunjukan atau pentas budaya daerah. 3. Menghindari sikap kedaerahan. 4. Menghormati budaya daerah secara positif. 5. Tidak merendahkan budaya daerah lain. Peristiwa Sumpah Pemuda berlangsung tanggal 28 Oktober tahun 1928, menghasilkan Sumpah Pemuda yang berisi, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Berikut nilai-nilai dalam Sumpah Pemuda. 1. Nilai persatuan. 2. Nilai kebersamaan. 3. Nilai cinta tanah air. Setiap kalimat utama mengandung satu pokok pikiran. Pokok pikiran adalah inti atau ide utama dari sebuah paragraf. Berikut cara menentukan pokok pikiran pada paragraf, yaitu 1. Membaca seluruh kalimat dalam paragraf. 2. Menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. 3. Menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir pada paragraf. Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang atau benda, perbuatan atau tindakan, keadaan atau situasi, dan lain sebagainya. Ada beberapa cara untuk membuat pertanyaan dari sebuah teks. Salah satunya dengan menggunakan kata tanya. Berikut ini kata tanya yang dapat digunakan untuk membuat suatu pertanyaan. 1. Apa? Untuk menanyakan sesuatu. 2. Siapa? Untuk menanyakan nama atau pelaku. 3. Mengapa? Untuk menanyakan alasan atau sebab. 4. Kapan? Untuk menanyakan waktu. 5. Di mana? Untuk menanyakan tempat. 6. Bagaimana? Untuk menanyakan cara, proses, dan keadaan. Sebuah teks bacaan memiliki pikiran utama yang dapat diketahui dengan membaca. Berikut teknik cara membaca, antara lain. 1. Membaca intensif, yaitu membaca yang dilakukan dengan hati-hati dan teliti. 2. Membaca cepat, yaitu membaca dengan keterampilan memilih isi bahan yang harus dibaca sesuai dengan tujuan kita, tanpa membuang-buang waktu untuk menekuni bagian-bagian lain yang tidak kita perlukan. 3. Membaca memindai, yaitu teknik membaca yang digunakan untuk mendapatkan informasi tanpa membaca yang lain-lain secara cepat dan tepat. 4. Membaca indah, yaitu membaca dengan memperlihatkan teknik membaca terutama lagu, ucapan, dan mimik membaca sajak dalam apresiasi sastra. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan komponen abiotiknya dalam satu kesatuan tempat hidup. Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Jaring-jaring makanan merupakan hubungan antar makhluk hidup yang lebih kompleks karena melibatkan beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem. Perhatikan gambar berikut ini. Pada jaring-jaring makanan berikut, terdapat beberapa rantai makanan, yaitu 1. Padi dimakan tikus, tikus dimakan elang, elang mati dimakan pengurai. 2. Padi dimakan tikus, tikus dimakan musang, musang dimakan elang, elang mati dimakan pengurai. 3. Padi dimakan burung, burung dimakan musang, musang dimakan elang, elang mati dimakan pengurai. 4. Padi dimakan burung, burung dimakan elang, elang mati dimakan pengurai. Rantai makanan sebagai bagian jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus, selama semua bagian dari rantai tersebut tetap berperan. Rantai makanan di sawah akan terus terbentuk, selama makhluk hidup penyusunnya ada.
Jika salah satu dari penyusun rantai makanan tersebut tidak ada, karena berbagai sebab, maka penyusun rantai makanan lainnya akan terganggu. Letak geografis adalah letak atau posisi suatu wilayah berdasarkan posisinya terhadap wilayah yang lain. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak yang sangat strategis tersebut, memberikan pengaruh sosial budaya yang besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Berikut pengaruh letak geografis Indonesia, yaitu 1. Indonesia menjadi persimpangan lalu lintas dan perdagangan dunia. Sejak dahulu kala, Indonesia tidak pernah sepi, khususnya oleh kapal-kapal yang membawa komoditas perdagangan dari satu negara ke negara lain. 2. Indonesia memiliki beragam kebudayaan. Beragamnya kebudayaan, agama, bahasa, dan seni di Indonesia dipengaruhi oleh orang-orang asing dari berbagai bangsa yang masuk ke Indonesia. Selain berdagang dan berlayar, mereka juga menyebarkan kebudayaan dan agama di Indonesia. 3. Indonesia memiliki dua musim. Letak geografis Indonesia yang diapit oleh dua benua dan dua samudera serta dilintasi oleh garis khatulistiwa menyebabkan Indonesia dilalui oleh angin muson barat dan angin muson timur. Properti tari merupakan semua alat yang digunakan sebagai media atau perlengkapan dari pementasan suatu tarian. Tujuannya untuk memberikan kesan keindahan sekaligus sebagai media untuk menyampaikan makna yang terkandung dari suatu tarian. Berikut contohnya. Tari topeng adalah tarian yang penarinya mengenakan properti topeng. Topeng merupakan salah satu properti yang digunakan dalam seni tari daerah. Ada beberapa macam tari topeng yang ada di negara kita, antara lain topeng Dayak, topeng Bali, topeng Cirebon atau Kelana, topeng Malang, topeng Reog, dan topeng Ireng. Topeng yang dikenakan oleh seorang penari menunjukkan tokoh yang diperankannya dalam sebuah pertunjukan. Ada banyak media yang dapat digunakan untuk membuat topeng. Media tersebut antara lain kayu, kertas, kain, plastik atau logam.